Jumpa kembali pada video pembelajaran kali ini. Pada video ini kita akan membahas mengenal masa praaksara. Untuk lebih jelasnya, terus simak videonya sampai akhir ya. Kita akan mulai dari pengertian atau definisi dari praaksara itu sendiri. Praaksara atau juga dikenal dengan istilah prasejarah, dengan nama lain juga dikenal dengan istilah nirleka. Dalam bahasa, maka berarti nir tidak ada dan leka itu tulisan. Bisa disimpulkan dari penjelasan tersebut, definisi dari praaksara adalah masa sebelum ditemukan tulisan atau zaman manusia sebelum mengenal tulisan. Berdasarkan perkembangan dunia, berakhirnya zaman praaksara secara dunia atau global di Mesir itu sudah berakhir pada 3000 sebelum Masehi, dengan ditandai ditemukannya peninggalan tertulis berupa huruf atau simbol, yaitu huruf hieroglif. Nah, kalau kalian yang suka menonton film-film sejarah Mesir atau yang kaitannya dengan kebudayaan-kebudayaan Mesir, maka setidaknya dalam video tadi atau film tadi bisa ditemukan tulisan-tulisan atau bentuk karakter-karakter hieroglif yang disebut tadi. Sedangkan di Indonesia, peninggalan tertulis tertua Prasasti Yupa Kerajaan Hindu Kutai itu ditemukan pada abad ke-5 atau di sekitar 400 tahun yang lalu. Jadi ada rentan waktu yang cukup panjang. Di Mesir sudah mengenal tulisan sejak 3000 tahun sebelum Masehi. Sedangkan di wilayah Nusantara baru mengenal tulisan setelah masa kerajaan Hindu yang ditemukan pada abad ke-5 atau di tahun 400-an. Jadi ada rentan waktu sekitar 3400 tahun. Sebelum mengenal tulisan, maka peneliti atau sejarawan mengkaji peninggalan itu berdasarkan sumber-sumber yang ada. Apa itu? Yaitu berupa fosil dan artefak. Namun setelah kebudayaan sudah mengenal tulisan, maka ahli sejarah dapat membaca atau mengkaji kebudayaan-kebudayaan di masa lalu dari tulisan-tulisan yang ditinggalkan di masa tersebut. Pada video ini, saya ingin mengajak kalian mengenal kehidupan di masa sebelum praaksara hingga kebudayaan yang lebih berkembang di generasi-generasi berikutnya. Untuk itu, simak video berikut. Zaman ini berlangsung kira-kira zaman reptil karena memang kondusif untuk kehidupan reptil. Setelah berakhirnya zaman sekunder ini, maka muncul kehidupan yang lain, yaitu jenis burung dan mamalia dan lain-lain. Selanjutnya adalah era Neozoikum atau zaman hidup baru. Era ini dibagi lagi menjadi dua, zaman tersier atau zaman ketiga, sehingga merupakan zaman terpenting. Dan zaman ini dibagi lagi menjadi dua zaman, yaitu yang disebut dengan zaman Pleistoken dan Holoken. Zaman Pleistoken berlangsung kira-kira 600.000 tahun yang ditandai dengan Ansya Purba. Sedangkan zaman Holoken berlangsung kira-kira 20.000 tahun yang lalu dan terus berkembang selasa ini. Pada zaman ini ditandai dengan munculnya manusia jenis Homo sapiens atau manusia cerdas yang memiliki ciri-ciri seperti manusia sekarang. Berdasarkan struktur bumi tersebut dapat disimpulkan bahwa kehidupan manusia atau makhluk yang menyerupai manusia paling awal terjadi sekitar 650.000 tahun yang lalu. Sedangkan menurut ilmu arkeologi yang meneliti temuan-temuan prasejarah, maka masa kehidupan pun menjadi zaman batu dan logam. Disebut zaman batu karena perkakas yang digunakan pada masa itu terbuat dari batu. Dan disebut zaman logam
Karena bukan hanya bahan-bahan dari batu yang digunakan untuk membuat alat-alat kehidupan, tetapi juga mempergunakan bahan dari logam, yaitu perunggu dan besi untuk membuat alat-alat yang diperlukan. Zaman batu sendiri dibagi menjadi 3 masa, yaitu zaman batu tua, tengah, dan baru. Pembagian ini didasarkan pada bentuk alat dan sifat hidup. Pada zaman batu tua, biasanya manusia prasejarah ini hidup berpindah dan berkelompok, dan mereka mendapatkan makanan dengan cara berburu. Sedangkan pada zaman batu tengah diperkirakan mereka telah hidup menetap dan memiliki kebudayaan. Sedangkan pada zaman berikutnya mereka telah mulai menetap dan menghasilkan makanan sendiri. Berikutnya adalah zaman megalitikum atau zaman batu muda. Ciri utama pada zaman megalitikum adalah manusia yang hidup pada zaman ini sudah mampu membuat bangunan-bangunan besar yang terbuat dari batu. Banyak terdapat bangunan-bangunan besar terbuat dari batu ditemukan, khususnya yang berkaitan dengan kepercayaan mereka, seperti sarkofagus, kubur batu, punden berundak, arca, menhir, dan dolmen. Sebagai perkembangan dari zaman batu, manusia masuk ke zaman logam. Kebudayaan logam yang dikenal di Indonesia berasal dari Dong Son, nama kota kuno di Tonkin, Vietnam, yang menjadi pusat kebudayaan perunggu di Asia Tenggara. Karena itu kebudayaan perunggu di Indonesia disebut juga dengan kebudayaan Dong Son. Munculnya kepandaian mempergunakan bahan logam tentu diikuti dengan kemahiran teknologi yang disebut perundagian. Logam tidak dapat dipukul-pukul atau dipecah seperti batu untuk mendapatkan alat yang dikehendaki, tetapi harus dilebur terlebih dahulu baru kemudian dicetak. Menurut penganut paham evolusi, manusia prasejarah dibagi menjadi 3. Yang tertua adalah Australopithecus africanus. Makhluk ini diperkirakan hidup sekitar 2-3 juta tahun yang lalu. Australopithecus africanus ditemukan di 4 situs di Afrika Selatan. Makhluk purba ini berciri volume otak sekitar 600 cm kubik, serta memiliki tinggi badan kurang lebih 1,5 meter. Termasuk golongan Australopithecus adalah Paranthropus robustus dan Paranthropus transvalensis yang ditemukan di daerah Amerika Selatan. Kelompok manusia purba lainnya adalah Homo erectus, yang termasuk kelompok ini diantaranya Sinanthropus pekinensis. Sinanthropus pekinensis adalah manusia purba yang fosilnya ditemukan di Gua Naga, daerah Peking, Cina. Sinanthropus pekinensis dianggap bagian dari kelompok Homo erectus karena memiliki ciri tubuh atau badan yang mirip serta hidup di era zaman yang bersamaan. Sinanthropus pekinensis memiliki volume isi otak sekitar kurang lebih 900-1200 cm kubik. Ada juga Meganthropus paleojavanicus yang juga termasuk dalam kelompok Homo erectus. Ditemukan di Sangiran di Pulau Jawa oleh von Koningswald pada tahun 1939 hingga 1941. Manusia purba lain yang ditemukan di Indonesia adalah Pithecanthropus erectus. Pithecanthropus erectus hidup di zaman Pleistosin atau kira-kira 300.000 hingga 500.000 tahun yang lalu. Homo sapiens atau manusia cerdas dengan isi volume otak kira-kira 1.450 cm kubik hidup sekitar 15.000 hingga 150.000 tahun yang lalu. Manusia cerdas disebut demikian karena ciri fisiknya menyerupai manusia yang ada pada saat ini. Pemirsa, istilah-istilah dan urutan kronologi di atas memang mengacu pada kronologi yang dibuat oleh para penganut teori evolusi. Hal ini tentu saja bukan berarti kita sepakat dengan mereka. Para penganut teori evolusi biasanya menjadikannya sebagai urutan kronologis, karena mereka meyakini telah terjadi evolusi makhluk hidup. Yang perlu diingat adalah bahwa teori ini hanya dugaan dan belum tentu terbukti kebenarannya. Pada hakikatnya, semua temuan dan penelitian ilmiah telah mengungkapkan bahwa catatan fosil tidak mengisyaratkan proses evolusi seperti yang dikemukakan evolusionis. Fosil-fosil yang mereka katakan sebagai nenek moyang manusia ternyata milik spesies kera. Sebagai contoh adalah Australopithecus yang diyakini sebagai nenek moyang manusia. Ternyata, semua spesies Australopithecus adalah kera yang sudah punah dan menyerupai kera masa kini. Ukuran tengkorak mereka sama atau lebih kecil dari simpanse yang hidup di masa sekarang.
Terdapat bagian menonjol pada tangan dan kaki mereka yang digunakan untuk memanjat pohon seperti simpanse zaman sekarang. Dan kaki mereka memiliki kemampuan menggenggam dahan. Mereka bertubuh pendek dan seperti simpanse masa kini. Australopithecus jantan lebih besar dari Australopithecus betina. Sekian banyak karakteristik seperti detail pada tengkorak, kedekatan kedua mata, gigi geraham yang tajam, struktur rahang, lengan yang panjang, kaki yang pendek merupakan bukti bahwa makhluk hidup ini tidak berbeda dengan kera zaman sekarang. Singkatnya, Australopithecus tidak memiliki kekerabatan dengan manusia dan mereka hanyalah spesies kera yang telah punah. Temuan ahli-ahli paleoantropologi baru-baru ini mengungkapkan bahwa Australopithecus, Homo habilis, dan Homo erectus hidup di belahan bumi berbeda pada masa yang sama. Selain itu, suatu segmen manusia tertentu yang digolongkan sebagai Homo erectus ternyata hidup hingga zaman modern. Homo neanderthalensis dan Homo sapiens pernah hidup bersama di wilayah yang sama. Situasi ini jelas menunjukkan ketidakabsahan pernyataan bahwa mereka adalah nenek moyang bagi yang lain. Demikian juga dengan Homo erectus dan lanjutannya. Semua klasifikasi ini ternyata hanya ras-ras asli manusia. Perbedaan di antara mereka tidak lebih dari perbedaan antara orang Inuit atau Eskimo dengan Negro, atau antara Pygmy dengan orang Eropa. Sebelum menelusuri makhluk berakal, sebelum diturunkannya Nabi Adam ke bumi, mari kita hitung terlebih dahulu waktu diturunkannya Nabi Adam ke bumi, sehingga nantinya dapat dibandingkan dengan fosil atau artefak tertua yang pernah ditemukan di bumi. Memang tidak ada keterangan baik di Al-Quran ataupun hadis yang menjelaskan dengan persis sejak kapan Nabi Adam menghuni bumi. Meskipun begitu, terdapat beberapa hadis yang membahas tentang umur para nabi. Dengan bantuan keterangan tersebut, dapat dibuat perkiraan turunnya Nabi Adam alaihissalam ke bumi. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Hakim, serta disahihkan oleh Imam Albani, disebutkan bahwa jarak antara Nabi Adam dan Nabi Nuh adalah 10 kurun. Dan Nabi Nuh ke Nabi Ibrahim juga 10 kurun. Kurun dapat diartikan sebagai generasi. Karena umur Nabi Nuh lebih dari 950 tahun, maka dapat kita asumsikan umur satu generasi saat itu adalah 1000 tahun. Dengan demikian jarak antara Nabi Adam dan Nabi Nuh adalah 10.000 tahun. Sedangkan umur generasi dari Nabi Nuh ke Nabi Ibrahim kita asumsikan berkurang setengahnya atau 500 tahun. Tentu ini juga berdasarkan rata-rata umur manusia ketika itu, sehingga jarak antara Nuh dan Nabi Ibrahim adalah 5.000 tahun. Maka total dari Nabi Adam sampai Nabi Ibrahim berjarak 15.000 tahun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Alam tara ila alladhi hajja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulka idh qala Ibrahim rabbiya alladhi yuhyi wa yumitu qala ana uhyi wa umit. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. Dalam ayat tersebut dikisahkan bahwa Nabi Ibrahim berdialog dengan seorang raja. Banyak ahli tafsir yang berpendapat bahwa raja tersebut adalah Raja Namrud bin Kan'an. Namrud adalah seorang raja legendaris yang memerintah wilayah Mesopotamia. Raja ini hidup antara tahun 2275 sebelum Masehi hingga 1943 sebelum Masehi. Sedangkan jarak antara Nabi Musa sampai Nabi Muhammad berdasarkan keterangan Ibnu Abbas adalah sekitar 2000 tahun. 600 tahun diantaranya adalah dari Nabi Isa ke Nabi Muhammad. Berarti Nabi Musa hidup sekitar 1400 sebelum Masehi. Dengan begitu jarak dari Nabi Musa ke Nabi Ibrahim sekitar 500 tahun. Sedangkan dari Nabi Muhammad SAW sampai saat ini sudah 1442 tahun. Jika angka-angka tersebut dijumlahkan, maka akan ketemu angka 23.000 tahun.
Yang berarti menurut perhitungan tadi, Nabi Adam diturunkan ke bumi 23.000 tahun yang lalu. Wallahu a'lam bissawab. Apakah makhluk sebelum Adam tersebut adalah manusia prasejarah? Manusia atau makhluk prasejarah biasanya banyak dihubungkan dengan teori evolusi yang dikenalkan oleh Charles Darwin. Tanpa perlu mengkonfrontir dengan bukti-bukti dari Al-Quran dan hadis, teori ini telah runtuh dengan berbagai teori yang berkembang belakangan, disertai dengan terbongkarnya kebohongan-kebohongan yang dilakukan oleh evolusionis yang merekayasa fosil manusia purba. Akan tetapi runtuhnya teori evolusi tidak berarti menafikan keberadaan manusia prasejarah. Karena berbagai penemuan fosil dan artefak yang telah berumur puluhan ribu tahun membuktikan bahwa pada zaman itu telah terdapat kehidupan